Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Hai. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi dalam ibadah online Akega bersama Kak Lala dan saya Kak Kiki. Kita akan bersama-sama bersukacita bersama memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ngomong-ngomong nih Kak Kiki, Ya Kak? Kak Kiki kangen gak sih sama adik-adik yang ada di rumah semua? Aduh Kak, pasti kangen dong. Kangen banget malah Kak. Bener nih kangen. Ih Kak Lala, ya bener lah. Kan kita harus berkata benar. Kalau iya, harus berkata iya. Kalau tidak, berkata tidak. Dan aku kangen banget Kak sama adik-adik semuanya. Iya sih Kak, bener banget. Kalau kita tuh harus ngomong jujur dan ngomong Iya, yang sebenarnya. betul Kak. Nah Kak, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa ya Kak ya. Kita bawa ibadah kita pagi hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap kita semua. Yuk adik-adik, kita mau berdoa bersama-sama. Ambil sikap berdoa, dan kita dengan kesungguhan hati, kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari yang Engkau berikan. Pagi hari ini, kami boleh mengikuti ibadah, walaupun secara online, tetapi kami percaya, kami bersyukur Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati kami. Tidak berkurang Tuhan sukacita kami untuk kami tetap memuji meninggikan Engkau. Dan biarlah Engkau Tuhan yang memberkati dan mengurapi kami, biarlah ibadah kami boleh berjalan dari awal sampai akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah nih Kak, sebelum kita mulai memuji Tuhan, Iya. adik-adik kan punya yel-yel nih. Iya, Biar Kak. semangat, gimana kalau kita yel-yel dulu? Nah, betul nih Kak. Kira-kira adik-adik ingat apa enggak ya Kak ya? Harusnya sih inget ya Harusnya Kak. ya Kak ya. Kita tiap minggu juga tetap ibadah. Iya, tapi kayaknya kalau adik-adik berdiri lebih enak ya Kak ya. Walaupun di rumah, di tempat adik-adiknya kita mau berdiri bersama-sama, kita mau yel-yel sebentar. Masih ingat apa enggak ya yel-yel yang anak Akega? Ceria, sehat, kuat, hahaha. Nah, kita mau sama-sama yel-yel biar semangat dan sukacita. Tapi berdiri ya adik-adik semuanya. Yuk Kak, kita sama-sama yuk. Yuk. Anak Akega, ceria, sehat, kuat, hahaha. Kayak sekali lagi deh kayak. Yuk. Kurang semangat. Yang kenceng walaupun di rumah ya, tapi harus tetap semangat. Yuk. 1, 2, 3. Anak Akega, ceria, sehat, kuat, hahaha. Ya, pasti adik-adik seneng ya Kak ya. Kita tetap menikmati sukacita. Tapi Kak Kiki mau tambah lagi satu deh Kak. Apa tuh Kak? Kita kan harus ceria nih, harus semangat sukacita. Kak Kiki mau tambahin satu, tepuk ceria. Kak Lala, yuk kita sama-sama kita lakukan sama-sama kayak gini Kak. Tepuk ceria. Ceria. Gampang kan Kak? Gampang dong. Iya. Gimana kalau kita ulang lagi Kak? Iya, tinggal ceria, cuman gitu Kak. Iya. Yuk, tapi semangat ya Kak ya. Iya dong. Yuk, tepuk ceria. Ceria. Yeay. Nah kayaknya
udah pada semangat nih. Iya, Karena Kak. kalau kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Siap. Oke, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Jujur. Nah, seperti tadi ya Kak yang kita udah ngomong, kita tuh harus ngomong jujur dan harus ngomong yang sebenarnya. Kalau iya ya ngomong iya, kalau enggak ngomong enggak. Iya, betul Kak. Yuk kita semua memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Oke. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Haleluya. Kak, kalau kita mau tinggal di dalam Tuhan, kita harus berpegang pada pokoknya Kak. Sebab Tuhan kita itu adalah pokok anggur yang benar. Ya, bener banget Kak. Nah, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, ya, kita sebagai carang-carangnya, kita kalau sungguh-sungguh pasti akan berbuah, Kak. Nah, yuk Kak, kita puji Tuhan, Yesus pokok. Semua adik-adik di rumah tetap semangat ya. Oh
dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Katakan oh oh, oh, adik-adik, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau jaga hati kita mau beri sikap hati yang benar di dalam Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Semua yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami yang terbaik Tuhan. Dan biarlah Engkau yang memakai setiap kami menjadi anak-anak yang Kau kasih.
dengan sungguh hati katakan, yang berharga dan mulia, ku persembahkan kepadamu yang terbaik, yang terindah. Ku berikan semua siapkan Alkitab kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami, pujian-pujian kami ya Tuhan. Kau telah menyertai dari awal ya Tuhan hingga saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami ya Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan ini bisa kami ingat, bisa menjadi rema dan bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, inilah doa kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Kak Yanti berdoa kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Misalkan Tuhan izinkan kita mengalami sakit atau sedang tidak enak badan, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan, amin. Kita tetap berdoa meminta kesembuhan yang daripada Tuhan. Nah adik-adik, meskipun kita ibadahnya masih online, ya, Kak Yanti berharap adik-adik tetap bersukacita dan bersemangat. Ya, kita mengingatkan yuk, saling mengingatkan. Kita kan semua pakai handphone semua ya, dari yang masih kecil sampai kita dewasa semua memakai aplikasi handphone, memakai handphone semua, dan kita bisa saling mengingatkan. Yuk, ini kita mau ibadah AKK yuk. Nah, gitu ya, saling menebarkan kabar gembira, mengabarkan ke teman-teman kita, ya, supaya kita tetap dalam track, ya, dalam jalurnya Tuhan. Kita tetap dalam genggamannya Tuhan, kita tetap dituntun Tuhan meskipun kita tidak bertemu muka dengan muka gitu ya, seperti tahun-tahun yang lalu atau bulan-bulan yang lalu sebelum pandemi. Tetap kita semangat ya adik-adik. Nah, kali ini Kak Yanti mau bercerita atau mau memberikan sedikit renungan tentang berani berkata benar. Nah, tentunya adik-adik sudah pernah mendengar atau bahkan mungkin sudah ada yang menceritakan ya, atau mengisahkan hal ini ya, karena segala sesuatu yang benar itu baik, karena kebenaran itu adalah sifat dari Tuhan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu adik-adik kita semua belajar ya. Kak Yanti juga belajar di sini untuk selalu berkata benar. Tanpa kita ada kemauan dan tekad, kita tidak akan bisa. Tanpa kita menyertakan Tuhan, kita juga tidak akan mampu. Ya, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita. Semangat ya adik-adik. Nah, jawil yuk, jawil. Tahu jawil enggak? Disenggol, ya, dicolek temennya atau papahnya atau adiknya, kakaknya. Ayo kita belajar untuk berkata benar. Yuk kakak, belajar berkata benar. Nah, berkata benar itu tujuannya untuk apa sih? Ya tujuannya biar kita hidupnya damai. Ya adik-adik, kita itu lebih tenang karena kita sudah mengatakan apa yang benar. Seperti pujian tadi, berkata benar jika benar,
berkata tidak jika tidak. Ya, begitu ya adik-adik, kita anak-anak Tuhan harus selalu mengucapkan kebenaran. Ya, kita tidak diajarkan untuk berbohong. Ya, tidak boleh karena Tuhan tidak suka. Ya, betul. Tuhan tuh sangat tidak suka dengan kebohongan. Ya, dan hal-hal yang banyak sekali. Kebohongan lah, kenakalan lah, ya toh. Karena kita tidak jujur, maka kita akan berbohong. Ya, begitu ya adik-adik. Nah, siapkan Alkitabnya, kita buka coba. Kita buka di Amsal pasal 16 ayat 13. Nah, ayat dikasih waktu membuka, ya. Amsal 16, ya, Amsal pasal 16 ayat 13, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bibir yang benar dikenal raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Amin. Ya, adik-adik, kalau kita berani berkata benar, kita itu akan dikenal raja. Raja itu orang yang tinggi jabatannya, nah, seperti Pak Presiden, seperti pejabat-pejabat yang memiliki kedudukan yang tinggi. Jikalau mendapatkan bawahannya itu seorang yang jujur, pasti dia akan disukai. Ya, dia akan selalu dikenal, ini si A, ini anak buah saya yang sangat jujur, dia berintegritas tinggi. Ini harus tak kasih kepercayaan yang baik. Nah, gitu ya. Setialah dengan perkara yang kecil dulu. Ya, berkata benar dulu. Nanti Tuhan akan menambahkan yang lebih besar lagi, sehingga kita dapat dipercaya orang. Gitu ya adik-adik. Nah, kalau kita berani berkata benar, kita akan mendapatkan keuntungan. Nah, yang pertama, akan dilindungi sendiri oleh Tuhan. Karena tadi kayak dibilang, kebenaran adalah sifatnya Tuhan. Tuhan suka sekali dengan kebenaran atau kejujuran, ya adik-adik. Yang kedua, Allah tidak akan mempermalukan kita. Meskipun terkadang kita akan dijauhi karena kita berkata benar. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita percaya karena Allah, ya, sangat bisa dipercaya. Ya, jadi jangan takut, jangan pernah takut kalau kita menyuarakan kebenaran. Seringkali kebenaran itu kalau yang baik, kita akan dengan sukacita, ya, dengan senang hati, tidak apa-apa, tidak ada tekanan apa-apa, karena kita mengatakan yang baik buat orang lain atau buat diri kita sendiri, tidak ada beban begitu ya. Malah kita akan merasa bangga gitu ya, senang gitu ya, hatinya bersukacita begitulah. Tapi kalau kita mengatakan kebenaran yang sifatnya sesuatu yang jelek gitu ya, jelek dalam arti begini, misalkan si A ini kan suka mencuri, ya kan. Terus kita, misalnya kayak bagi orang tuanya, mendapatkan si A nih, si anak ini suka mencuri. Otomatis karena Kak Yanti tahu kebenaran firman Tuhan, harus menegur si anak ini. Nah, contohnya misalkan anaknya Kak Yanti namanya Glenn, kenapa kok uangnya mama hilang? Gitu ya. Kok dari 500 kok tinggal 200? Begitu. Kenapa kok nggak ada? Siapa yang mencuri? Nah, ya kan di rumah hanya ada anak itu, otomatis kita tanyanya sama anak itu, ya kan? Terus Kak Yanti tegur, menegur dengan kasih, bukan berarti terus kita tidak menghukum begitu ya. Ada konsekuensinya tetap. Misalkan dia mencuri dan dia misalkan pertama tidak mengaku, kita terus mendekati anak ini mama ada buktinya. Misalkan si Glenn ini sudah membelanjakan uangnya Kak Yanti 300.000 misalkan ya, terus Kak Yanti mendapatkan buktinya, ya misalkan ini ada di game online itu yang lagi marak-maraknya ya, anak-anak sukanya game online, sampai dia top up berapa begitu ya, kan ada di berita juga itu yang sampai berapa ratus ribu begitu, dan itu sangat memberatkan orang tua. Nah, seperti ini kita harus berani mengatakan kebenaran kalau yang dilakukan Glenn ini salah. Jadi Kak Yanti harus menegur Kak Glenn, ya, kenapa kamu mencuri? Dan kita misalkan dia sudah ngaku, ya aku buat ini, top up ini, dan akhirnya dia mengaku. Nah, disitulah
manfaatnya kita berkata benar. Kita bisa mengembalikan arah yang salah, ya. Ini misalkan si Glenn ini sudah kita nasihati dan kita doakan, begitu ya adik-adik. Jadi kita akan bersemangat untuk melakukan kebenaran lebih lagi. Cuman kadang pihak yang ditegur dengan kebenaran tadi, kadang kita mendapatkan dia kecewa, sakit hati. Misalkan si Glenn ini tidak mau ditegur oleh Yanti, terus tiba-tiba ngambek dia, tiba-tiba dia pergi dari rumah, kan bikin kacau ya, bikin pusing kepala ini. Nah, misalkan seperti itu ada resiko yang harus kita tanggung. Tapi kalau kita menegur kebenaran dengan hal yang baik, ya, sifatnya sukacita, misalkan ranking 1 gitu ya, itu kan suatu kebenaran. Terus aku ngomong sama omnya, Om nih Glenn nih dapat ranking 1 nih, sekolahnya pinter, bla 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 bla, seperti itu ya adik-adik. Jadi Glenn misalkan mendengar pun dia mesti dengan senang hati, ya nih aku ranking 1 gitu ya, mesti dapat sesuatu ya, reward dari omnya. Wah Glenn kamu pinter, ini dapat angpau misalnya 100.000 gitu, ini nanti buat kamu beli jajan atau beli ditabung begitu ya. Itu tidak ada beban. Tapi sewaktu kita menyampaikan kebenaran dalam hal yang tidak baik, itu ada risiko yang harus kita tanggung. Dan banyak sekali di antara kita yang memilih diam, ya, memilih diam, tidak mau menegurnya atau tidak mau mengungkapkan apa yang menjadi kebenaran yang Tuhan mau. Itu seringkali di sekitar kita seperti itu. Tapi pagi hari ini Kak Yanti mau dan berharap sekali kita saling menegur dengan kasih. Dengan kasih itu tidak melukai perasaan yang kita tegur, ya. Kita tentunya minta hikmat sama Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat untuk aku bisa menegur temanku si A atau adikku si B, nah gitu ya. Atau mungkin papa mama atau orang tua, Kak itu kok begitu ya, sama itu kok begitu. Nah, kita bisa dipakai untuk menegur sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Tapi harus ada resiko yang harus kita tanggung. Dan sekali lagi Kak Yanti bilang, jangan pernah takut, karena kita belajar berjalan di jalan yang benar. Tuhan pasti akan menyertai kita, ya. Jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Karena yang pertama tadi, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kita, dan Tuhan itu layak dipercaya. Makanya jangan pernah takut, ya. Kalau kita memang tahu itu kebenaran, kita ngomong, kita ungkapkan ke orang yang memang harus tahu kebenaran itu, ya. Contohnya juga seperti anak kecil ya, dia sukanya kalau minta tolong ke orang, siapapun itu yang ada di rumah, selalu minta, misalkan, Kak tolong bukain ini minuman, aku nggak bisa, pasti ada kata tolong. Dan itu suatu kebenaran ya, karena kita memang meminta tolong, jadi kita ngomong ke orang yang kita minta tolong begitu. Dan ada suatu ketika kakaknya juga minta tolong, misalkan si Dewi tolong ambilin tuh bukunya kakak, tapi dia nggak pakai tolong. Dewi itu ambilin buku yang di situ, begitu ya. Terus adiknya ngonyok, kakak ini kok nggak minta tolong, dia ambil bukunya terus bilang, nggak pakai tolong, begitu ya. Adiknya menegur. Nah seperti itu contohnya. Kita harus terus menyuarakan kebenaran sekalipun kadang kita diejek. Kakaknya kan kadang, gitu aja, ambil gitu aja, nggak mau, nggak usah, sampai emosi gitu ya. Itu nggak benar. Tapi adiknya yang benar. Karena kalau kita minta tolong, kita harus ngomong tolong. Nah itu sebagai etika atau sopan santun kita kepada orang yang kita mintai tolong. Nah seperti itu ya contoh kecilnya ya adik-adik. Nah karena kebenaran ini ada dua hal, kebenaran yang sifatnya menyenangkan, seperti contohnya tadi, ada kebenaran yang sifatnya tidak menyenangkan, dan itu yang biasanya resikonya paling banyak. Risikonya apa aja sih Kak kalau kita menyatakan kebenaran gitu? Ya banyak sekali, ya gitu tadi. Kita kadang akan dibenci, ya. Kita akan dijauhi mungkin, kita akan ditolak, kita mungkin akan dihukum. Karena kita sudah ngomong kebenaran, tapi justru kita yang dihukum. Ada kejadian yang seperti itu. Karena yang menghukum ini tidak
meminta penjelasan lebih detailnya, saksi-saksi, misalkan kakaknya atau orang tua atau siapa yang ada di sekitar itu, kejadiannya seperti apa, main hukum aja. Pokoknya ini yang bikin adiknya nangis ya itu yang dihukum, begitu ya. Seperti itu contoh kecil seperti itu. Dan kita harus bersikap bijaksana. Terus apalagi Kak Yanti kalau kita menyatakan kebenaran, resikonya apa aja? Ya, kadang kita dikucilkan, kadang malah kita dihina, dicaci, ya. Malah ini yang paling ekstrim, ini contohnya Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus, ya, dia dibunuh. Oleh karena apa? Oleh karena kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia disalib. Ya, kita mengerti kisahnya, dan kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa meneladani sifat yang luar biasa ini. Makanya jangan pernah takut adik-adik untuk menyuarakan kebenaran. Ya. Contoh lain di Alkitab Pak Yanti. Nah, contoh lain yaitu ceritanya Nabi Elia. Ya, Nabi Elia kan apa namanya? Itu ada di Superbook ya. Aku lupa judulnya. Itu kan apa namanya? Baal-baal itu kan banyak sekali ya, ada 450 atau berapa itu yang disembah, ya, disembah yang dia kira tuh untuk mendatangkan hujan, untuk mendatangkan rezeki, itu Tuhannya mereka itu. Tapi karena Nabi Elia dapat suara dari Tuhan, ingatkan umatku Israel supaya dia bertobat, jangan menyembah baal-baal itu yang tidak ada gunanya, gitu ya. Tapi dia justru dimusuhi, mau dibunuh, ya. Mau dibunuh sampai dia mengasingkan pergi ke negeri yang jauh gitu ya, ke tempat yang jauh gitu. Tapi waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Nah, sampai akhirnya dia berani bertemu dengan Raja Ahab, ya. Terus dia mengutarakan apa yang disampaikan Tuhan. Bertobatlah, jauhilah dari penyembahan berhala, ya. Baal-baal itu kita musnahkan karena itu tidak ada gunanya. Oh, kamu ini yang bikin celaka, gara-gara kamu ini aku kekeringan, ya. Ini dilanda kekeringan selama beberapa tahun ya adik-adik di kerajaan Raja Ahab ini. Terus akhirnya Nabi Elia bilang, ya kalau kamu nggak percaya ya wes, apa namanya, pilihlah lembu, ya, yang satu untukmu sama itu baal-baalmu, ya, terus yang satu untukku, nanti aku persembahkan buat Tuhan semesta alam. Ya oke, terus akhirnya singkat cerita dibikinlah itu apa namanya, upacara begitu ya, lembunya dan disembelih gitu, ditata di perapian begitu, dan apa namanya, baal-baalnya ini yang berjumlah ratusan itu tadi menyembahmu, pokoknya pakai tarian lah seperti itu. Adik-adik yang sudah pernah menonton pasti tahu. Sampai setengah hari, ya, siang bolong tuh, mana Tuhanmu, katanya apa namanya, bisa mendatangkan hujan. Apa mungkin Tuhanmu tidak dengar, atau dia mungkin lagi pergi, atau mungkin ketiduran, begitu ya. Nabi Elia sampai mengolok mereka seperti itu, ya. Terus akhirnya si apa baal-baal yang banyak ratusan ini, dia sampai menoreh-noreh tubuhnya dengan pedangnya, dengan tombaknya, sampai tergores-gores berdarah-darah begitu, menyakiti dirinya sendiri, tidak datang-datang. Sampai capeklah, dan akhirnya tiba giliran Nabi Elia. Nabi Elia akhirnya berdoa kepada Tuhan, minta anugerah yang dari Tuhan, dan Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, akhirnya disambarlah habis itu korban persembahan Nabi Elia. Ya, Tuhan itu akan membela tepat dan indah pada waktunya. Jadi jangan pernah takut adik-adik untuk kita tetap menyuarakan kebenaran. Sekalipun ada risiko yang seperti kayak disebutkan tadi, ya, itu masih banyak sekali. Ya, tapi kita mau belajar untuk tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Amin. Ya, ada sukacita, ya kita tetap bersemangat. Karena di dalam Amsal juga, ya, kita buka Amsal 21 ayat yang ketiga. Dan kita baca bareng-bareng. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenal Tuhan daripada korban. Ya. Kalau kita melakukan kebenaran dan keadilan, itu lebih dikenal Tuhan. Tuhan tuh menyelidiki hati kita. Tidak usah kita nunggu orang lain tahu, aku nih sudah melakukan kebenaran loh. Tidak usah nunggu itu. Yang penting tuh Tuhan tahu. Itu sudah cukup.
Ya, itu sudah cukup untuk kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Untuk pembelaan Tuhan itu serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan bertindak kepada anak-anaknya yang selalu mengutamakan kebenaran. Ada amin? Iya, ya adik-adik, cukup sekian apa yang Kak Yanti sampaikan. Bila ini menjadi kekuatan buat kita, dan kita boleh meneladani sifat-sifat dari Tuhan kita, yaitu suka menyuarakan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab dan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati setiap firman yang sudah disampaikan, boleh menjadi berkat, kekuatan buat kehidupan kami, bahkan mengubahkan setiap kehidupan kami. Tuhan, kami rindu memiliki karakter-Mu Tuhan. Kami rindu memiliki hidup yang berkenan kepadamu, untuk selalu mengutamakan kebenaran dalam kehidupan kami. Kami mau selalu berpegang teguh akan firman-Mu Tuhan, sebab Engkau akan melindungi kami, Engkau akan menaungi kami dengan tangan-Mu, Engkau tidak akan mempermalukan kami, dan kami percaya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang luar biasa, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, adalah Allah yang luar biasa yang sanggup mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa buat setiap kami. Terus Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, berkati dengan kesehatan yang selalu baru buat setiap kami. Engkau memberkati kami dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita yang baru. Senantiasa Kau limpahkan kami dengan hikmat yang daripada Tuhan, kepandaian buat setiap kami, kepintaran buat setiap kami, sehingga dalam studi kami boleh berhasil, kami boleh memberikan yang terbaik, dan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terus Engkau beracara Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau yang menuntun setiap langkah kami. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat penuh dalam kehidupan kami, dan nama-Mu yang terus kami permuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa sembahyang kami. Terima kasih Bapak, dan pagi hari ini kami mau terima doa berkat yang daripada Tuhan turun atas setiap kami. Engkau memberkati kami Tuhan, dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan Engkau menaungi kami dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan limpah atas kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, dan nama-Mu dipermuliakan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya Kenzo. Saya dulu emang omongannya kasar, tapi sekarang saya sudah tidak ngomong kasar lagi. Saya berjanji omongan kasar saya tidak aku keluarin lagi. Hai, namaku Kaja Peta Diana. Aku mau jaga mulutku, tidak marah-marah, tidak berbicara kasar, tidak berbicara kotor. Aku mau menggunakan mulutku untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih, God bless you. Halo teman-teman, ini saya Brian, dan aku mau menjaga mulutku untuk memuliakan nama Tuhan, dan aku mau mengatakan yang sebenarnya. Terima kasih, God bless you. Wah, senang banget ya Kak, kita tadi habis memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Iya Kak, betul. Dan tadi kita juga habis lihat video kiriman dari adik-adik yang sudah berjanji untuk menjaga mulut. Iya. Nah sekarang waktunya untuk pengumuman. Nah, pengumumannya adik-adik harus dengarkan baik-baik ya. Pengumuman yang pertama, kakak tidak jemu-jemu untuk mengingatkan adik-adik semua yang ada di rumah untuk tetap mengikuti ibadah secara online. Ya, jadi harus menyediakan waktu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pengumuman yang kedua, yaitu adik-adik harus menjaga kesehatan Kak, ya. Harus makan yang banyak, teratur, ya, jaga kondisi kesehatan, minum vitamin kalau perlu Kak.
ya. Jadi benar-benar menjaga tubuh harus fit, karena keadaan sekarang ini yang tambah banyak sekali ya, parah. Tapi kakak yakin dan percaya ketika adik-adik menjaga kesehatan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Dan pengumuman yang ketiga, nah, tetap terapkan 5M. Ya, masih ingat ya adik-adik ya, tentunya apa itu 5M? Yang pertama, memakai masker. Mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak ya, 1,5 atau 2 meter ya. Terus yang keempat, mengurangi mobilitas. Nah, yang kelima, menghindari kerumunan. Nah, adik-adik, itu yang bisa kakak sampaikan. Tetap menjaga kesehatan kalian, menjaga diri, sehingga semuanya boleh dalam perlindungan Tuhan. Nah, gitu ya kak ya. Nah, adik-adik, sampai jumpa dalam ibadah online selanjutnya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.